Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bidikar Bocahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Bidikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, seperti episode sebelumnya, pada episode ini saya juga mengajak sahabat untuk mengambil hikmah sinau bareng dari sebuah kisah, salah satu kisah sufi di mana disebutkan di satu negeri namanya negeri Basrah, ya, kalau nggak salah di Irak. Satu kali di Basrah tinggal seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda ini dikenal dengan sebutan Al-Misiki. Sebutan ini diberikan karena pemuda ini tubuhnya selalu berbau wangi seperti minyak misik atau minyak kasturi. Jadi karena baunya wangi seperti minyak kasturi atau minyak misik, maka digelari dengan Al-Misiki. Nah satu kali ada orang yang bertanya, "Wahai pemuda, kenapa aroma tubuhmu selalu berbau wangi?" Lalu pemuda ini bercerita bahwa dulu dia diajak ayahnya untuk supaya dia gembira, diajak jalan, pergi ke suatu pasar dan melihat keramaian. Jadi dia merasa gembira di situ. Lalu bertemulah dengan seseorang, mendatangi pemuda tadi dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Orang tadi mengatakan, "Kalau engkau ikut aku, maka engkau akan mendapatkan kesenangan lagi. Ayo ikut, mau nggak?" "Baiklah, aku ikut," kata pemuda tadi. Maka pergilah mereka berdua, dan ternyata pemuda tadi diajak ke sebuah istana dan diajak masuk. Nah setelah dia masuk, pemuda tadi sudah ditunggu oleh seorang gadis yang sedang duduk di atas ranjang. Ranjangnya dialasi dengan permadani yang dihiasi oleh emas. Lalu gadis tadi mengajak pemuda itu untuk mendekat, untuk duduk di sebelahnya. Nah karena pemuda tadi adalah pemuda yang beriman, maka dia dalam hati selalu mengingatkan dirinya sendiri, ingat Allah, ingat Allah. Karena dia sadar bahwa dia mau diajak oleh gadis tadi untuk melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan karena mereka bukan suami istri. Nah, jadi dalam hati selalu mengingatkan dirinya sendiri, ingat Allah, ingat Allah. Nah, gadis tadi terus membujuk si pemuda tadi, "Ayo mendekat, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Nah, kembali pemuda tadi dalam hati, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Nah, tapi gadis tadi terus membujuknya, terus merayunya. Nah, sekilas kisahnya ini mirip dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha. Nah, karena si gadis tadi terus merayunya, maka pemuda tadi mencari cara untuk menghindar. Nah, pemuda tadi mengaku bahwa perutnya sakit. Dia minta izin untuk pergi ke toilet, ya, ke kamar kecil. Nah, kemudian dia diizinkan untuk pergi ke kamar kecil. Kemudian dia buang air besar di situ. Nah setelah selesai, si pemuda tadi mengoleskan, mohon maaf sahabat semua, mengoleskan kotorannya itu ke wajahnya dan juga ke tubuhnya sehingga baunya tidak, sehingga tentu saja badannya jadi kotor dan bau busuk. Nah setelah dia lumuri wajah dan tubuhnya dengan kotorannya sendiri, maka kemudian dia keluar dan menghadap atau mendatangi si gadis tadi.
Dan tentu saja karena tubuhnya sekarang sudah dilumuri kotoran, maka gadis tadi tidak mau mendekat lagi. Ya, dan merasa jijik. Bahkan kemudian pemuda tadi dikatakan orang gila. Kamu gila ya? Sehingga semua orang merasa jijik. Si gadis tadi tidak jadi merayunya dan pemuda tadi disuruh pergi. Nah, jadi sahabat Pendekar Bocah Ngon, itulah cara si pemuda tadi, karena ketakwaannya dia berusaha untuk menghindar dari rayuan gadis tadi. Si pemuda tadi sadar bahwa mereka bukan suami istri, belum sah untuk melakukan hubungan. Dan untuk menghindar, maka dia mencari cara dan dia lakukan itu. Jika orang merasa jijik, maka dia terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, jadi perbuatannya dilakukan pemuda tadi semata-mata karena menjaga ketakwaannya, karena dia lebih takut kepada Allah. Pada malam harinya si pemuda tadi tidur, ya tentu saja sampai di rumah dia membersihkan diri, mandi, ya, kemudian malamnya tidur dan bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu, wahai pemuda, apa hubunganmu dengan Yusuf bin Yakub? Yusuf bin Yakub yang dimaksud di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam. Jadi pertanyaan ini karena berkaitan dengan pengalaman pemuda tadi yang dirayu oleh seorang gadis dan pemuda tadi menolak, mirip dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka orang yang menemui pemuda di dalam mimpi itu bertanya, apa hubungannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, si pemuda tadi malah balik bertanya, apakah engkau mengenalku? Orang itu menjawab, tidak. Lalu orang yang bertemu di dalam mimpi itu memperkenalkan diri, aku adalah Jibril. Setelah itu Jibril mengusapkan tangannya ke muka pemuda tadi dan ke seluruh tubuhnya. Nah, itulah mimpi pemuda tadi. Kemudian ketika terbangun, dia merasakan bahwa tubuhnya berbau wangi. Nah, sejak mimpi itulah kemudian pemuda tadi badannya selalu berbau wangi, yaitu berbau minyak misik. Dan sehingga dia mendapat julukan Al-Misiki. Nah, itulah sahabat kisah bagaimana seorang pemuda yang menjaga ketakwaannya, menjaga keimanannya tidak terayu oleh godaan seorang gadis yang cantik, yang ya kemungkinan dia adalah seorang putri raja. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, maka pemuda tadi tidak tergoda, sehingga terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, maka ini merupakan pelajaran bagi kita, termasuk diri saya sendiri, bahwa kita harus selalu menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, dan mengendalikan nafsu kita supaya kita selalu terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, apapun maksiatnya, apakah itu berzina, apakah itu berjudi, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah untuk selalu menghindari maksiat dan menjaga martabat kita masing-masing. Demikian sahabat Pendekar Bocah Ngon, kisah seorang pemuda yang menjaga ketakwaannya, yang selalu berbau wangi, berbau misik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan motivasi bagi kita untuk selalu menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kita, menjaga martabat kita. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih sahabat atas perhatian dan atas dukungannya, dan mohon dukungannya dan doanya semoga channel Pendekar Bocah Ngon ini selalu memberikan manfaat kepada para subscriber, kepada para viewer, dan pada sahabat Pendekar Bocah Ngon semuanya dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Ngon.
Dalam mimpinya itu pemuda tadi bertemu dengan seseorang yang tidak dia kenal. Dan orang itu bertanya kepada pemuda tadi, "Hai pemuda, apa ngomongnya kok lupa?" Lalu orang yang menemui pemuda tadi di dalam mimpinya itu bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa hubunganmu dengan Wahai pemuda, apa hubunganmu dengan Yakub bin kebalik. Orang itu kemudian memperkenalkan diri, mempendor buka channel Bedikan Bocah Ngon ini selalu dapat memberikan manfaat kepada para subscriber